Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata. Di sini kalian perhatikan, an Abi Hurairah. Qala, beliau berkata. Jumlah apa namanya? Jumlah? Ayo. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ini jumlah apa? Jumlah? Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Iya, jangan lupa. Ya, kalau diawali oleh isim, jumlah nah, awas jangan lupa. Jangan banyak mikirin yang jauh ke depan, ya. Ganteng doang, nggak bisa jawab. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW. Jumlah apa ini, Umar? Pilih kenapa? Abu Yakub. Jadi Abu Yakub nggak? Jadi. Nah, karena diawali oleh kola. Kola itu fi'il mah. Nah, itulah ganteng tapi pinter, ya. Masya Allah. Telah bersabda Rasulullah SAW, kullu sulama minan nas, seluruh persendian, ya, apa yang ada di dalam anggota tubuh kita ini yang tidak tampak, ya, uratnya masuk itu. Urat-urat kita itu kan otot-otot, ya. Otot sama urat beda, Pak? Sama? Beda, ya? Ya. Otot itu biasanya untuk tenaga, ya. Ya kan? Kalau urat itu untuk aliran darah. Ya. Nah, itu semuanya masuk ini dalam hadis ini. Alaihi sodaqoh, bisa bersedekah, ya, mampu untuk bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari selama matahari itu masih terbit. Semua pergerakan kita, ya, dari matahari terbit ba'da sholat subuh sekitar 5:30 atau jam 6, itu persendian dan semua anggota tubuh kita ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan bisa bersedekah. Contohnya ta'dilu bainatnaini shadaqah, memberikan perdamaian, membuat persatuan antara dua orang yang sedang bertikai, mempersatukan, mendamaikan. Berantem Ubaid sama Muhammad, jangan diadu, sikat aja Bet giginya, hancurkan Muhammad, kepalanya patahin, jangan. Tapi harus didamai sama ridho, wes Bet sudah ngalah aja. Muhammad, kamu kan badannya besar, nanti patah semua badan Ubaid. Ya, sudah ngalah, ada apa? Rebutan apa? Permen. Oh ini, nih, ambil satu-satu. Segala nginjuk, ayo kita jajan, ayo sini, bareng anak. Biar anak yang jajan ini. Didamaikan. Tapi kalian harus saling minta maaf. Kalau enggak anak kasih uang jajan nih 1.000. Ya, jangan diadu, sikat, hancurkan, patahkan. Ya, ambil lagi, tambah ribut, ya. Tambah dipanas-panasin. Bagaimana kita bersedekah mendamaikan antara dua orang yang bertikai, dipersatukan, didamaikan. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi,
fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang terhadap kendaraannya, membawa, artinya kalau dulu onta itu ada talinya, nah dia repot kita pegang tali ontanya, atau kita mengangkat barang-barangnya ke atas onta tersebut, ya. Kalau kita sekarang motor, mobil, jadi kalian lihat misalnya di simpang Tanggul tuh ada cerek, tukang sayur jatuh, jangan diketawain, rasain aja, udah tahu jalan licin, rasain, jangan. Langsung kita lari ke sana. Ada apa Bu De, Pak De, licin ya, sini kami bantu, ya. Tapi jangan sambil dimakan, ada jeruknya dimakan pula. Minta satu ya Bu De, wah ini ada maunya, dibantu, diangkat. Atau kawan kita, ya berat, termasuk jemuran kalian itu, hujan, Bu ya ladak kati, matilah dia, biarlah basah laju, ridho dak kati. Ajulah dok, baliklah terus. Yuk, bajumu basah kena hujan. Jangan seperti itu. Ya, diangkati, perhatian sama kawan kita. Kalau kalian perhatian, kawan kita perhatian enggak? Kalau enggak, tinju kepala. Kemarin aku ngangkat bajuku enggak kamu angkat. Enggak kayak gitu ya. Ya seperti itu. Kalau kita perhatian, biasanya kawan kita juga akan perhatian. Pernah nggak Muhammad ngangkatin baju Ubaid ketika hujan? Belum pernah. Ubaid pernah nggak ngangkatin baju Muhammad ketika pernah? Disuruh atau memang Ubaid sendiri? Ubaid sendiri. Alhamdulillah. Ya Muhammad harus balas. Ubaid siapa yang ngangkat ini? Ana. Oh berarti Ubaid ini ya pernah ngangkatin baju gua. Besok kalau hujan bajunya Ubaid atau baju siapapun ya, udah tahu ya para pekerja ini sedang dinas di tengah hutannya ngegrek, hujan, jangan dibiarin, biarlah bajunya Sahrul nah basah lah, jangan, tapi diangkat. Kenapa? Sodakoh. Ya, sodakotun kata Rasulullah SAW. Kalau sodako itu mendapat pahala. Ya. Namanya sedekah itu pasti Allah berikan pahala kalau ikhlas karena Allah. Jangan ada maunya. Woi, si Muhammad nih ibunya baru datang, banyak kue, angkatin bajunya. Ini Muhammad baju kamu. Karena mau dapat kue tadi ya. Akhirnya cuma dapat kue, tidak dapat pahala. Innamal binniyat. Semua amalan tergantung niat. Begitu juga yang putri, ya. Jangan punya sifat masing-masing, jemuran. Kelihatannya yang putri ini jemurannya paling rame ya. Saling bantu ya. Saling bantu, saling angkatin. Ya. Kalau nggak ada perhatian seperti ini, yang besar-besar marahin aja, ya diajarkan. Mungkin yang ngasih contoh yang besar dulu, diangkatin, punya bocil-bocilnya, dicontohin. Itu pakaianmu itu sudah diangkat, tadi hujan, ya jangan diangkat dilempar ke tempat kotor, ya. Mau bersih mau enggak, lempar aja, masukin ke dalamnya, sama aja bohong ya. Tapi digantung. Jadi yang putri juga harus perhatian dengan teman-temannya. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Jangan saling menyakiti, jangan saling dengki, jangan saling membenci. Ya, itu sifat seorang muslim. Sudah lewat belum? La tahasadu wa la tabaghadu. Sudah belum? Sudah. Nah,
Nggak boleh kita menimbulkan pertikaian, kebencian. Sejelek apapun seorang muslim, akhul muslim. Kalau kita ingin masuk surga, dia juga ingin masuk surga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Udah hafal belum? Udah lewat? Iya, tidak sempurna keimanan seseorang kecuali kalau dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada diri. Kalian mau ganteng, teman kalian juga pengen ganteng. Kalian mau baik, teman kalian juga ingin baik. Jadi kita harus mencintai ya apa yang ada pada diri kita untuk saudara kita. Yang keberapa itu? Coba, yang pertama tadi apa? Mendamaikan orang yang tulis itu, ingat. Yang kedua, membantu ngangkat barang atau bawain barang atau kendaraan ya. Misalnya kalian lihat tukang parkir lagi duduk kalian di situ, tukang parkirnya kerepotan, bantu. Iya enggak? Jangan dipelototin aja, kan dia yang dibayar bukan aku. Nah, ini enggak bagus ya. Oh, santri itu Masya Allah ya, nengok anak saya repot, dia bantu nahanin motor supaya gak jatuh. Jangan dilihatin aja. Ini semua soda. Wal kalimatut thayyibah sedekah, ucapan yang bagus, yang baik juga sedekah. Kalau ucapan yang baik yang bagus sedekah, lawannya dosa. Lawannya dosa. Jadi dibiasakan meninggalkan kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang jelek. Jangan sama antara santri dengan anak sekolahan. Jangan sama antara santri dengan preman keluyuran. Ya, harus berbeda. Santri itu ucapannya Assalamualaikum. Nah, bukan "Hoi bro, nak kemana? Hoi, hoi." Hai hui, namanya ada ya. Jangan sama. Begitu juga ucapan-ucapan yang baik harus kita ya jadikan kebiasaan supaya menjadi apa? Sedekah ya. Di antaranya nasihat. Menasehati kawan. Ya, Sam, enggak boleh kayak gitu Sam, enggak sopan. Itu sedekah. Ya, jangan langsung pang, langsung gebuk aja. Ya, kalimat thayyibah, nasihat. Ya, nasihat yang baik. Orang itu ya, kalau kita kasih nasihat biasanya berubah. Tapi kalau kita langsung main pukul biasanya dia dendam ya. Dendam, itu sifat manusia. Nah, sekarang coba kasih nasihat ya. Orang yang salah nasihati, tapi jangan dipelototin sambil ngasih nasihat. Yang benar tuh ya. Itu juga salah ya. Coba kita dengan baik. Sekali, 2 kali, 3 kali, kalau nggak berubah juga ya wes, berarti memang dia sifatnya kurang baik. Biasanya kalau orang yang sifatnya kurang baik, nggak punya teman, ya nggak punya kawan. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap dia berjalan menuju sholat ke masjid itu juga sedekah. Ya. Jadi kalian kalau nanti sudah keluarga pergi ke masjid, perjalanan kalian itu sudah ditulis sedekah. Jangan malas ke masjid. Jangan sholat di rumah bagi laki-laki, pergilah ke masjid. Bukan hanya di pondok aja kalian di masjid, tapi nanti kalau sudah punya anak 10 tetap ke masjid. Ya, sudah punya anak 6, 5 tetap ke masjid ya, untuk laki-laki. Kenapa? Karena mendapatkan pahala. Bagaimana dengan perempuan? Silahkan. Ya, la tamna'u ima Allah masajidallah, kata Nabi SAW. Jangan kalian melarang para wanita-wanita Allah, hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid, nggak boleh. Jangan dilarang, karena dia ingin sholat, ingin ibadah, ingin jamaah. Jadi kita nggak boleh melarang wanita ke masjid.
la tamna'u ima Allah masajidallah, itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama mengatakan boleh wanita sholat di masjid, berjamaah di masjid, tarawih di masjid, selama tidak mengandung fitnah, ya. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Yang keberapa ini? Nah, ada 4, ada 5. Hitung lagi. Mendamaikan, membantu, kalimat yang baik, jalan ke masjid. Yang kelima, menghilangkan gangguan dari jalan, sodako, duri, kayu yang ditanggul, nutupin jalan dipotong, ya. Tapi jangan sampai pisang-pisangnya, ya, pisang-pisangnya kalau nggak ganggu jangan ditebang. Lumayan kalau berbuah makan pisang goreng, ya. Yang bermanfaat itu jangan disikat habis. Yang disikat habis itu yang mengganggu saja. Pohon pisang juga kalau mengganggu ya daunnya saja yang ditebang, ya. Seperti itu. Tapi kalau yang benar-benar mengganggu ya tebang. Yang penting semua gangguan yang di jalan kita hilangkan, kita singkirkan. Jangan sebaliknya, ada duri sawit ditaruh di tengah jalan, ada paku dilempar ke jalan. Nah, ini perbuatan jelek, ya, perbuatan yang akan menimbulkan dosa. Walaupun dosa kecil, ya, walaupun dosa-dosa itu kecil, lama-lama menjadi bukit, ya, sedikit menjadi bukit, ya, dosa kecil ditumpuk banyak juga. Dan sebagaimana faedah yang telah kita tulis, bahwasanya setiap insan itu banyak caranya untuk bersedekah, terutama dari anggota tubuhnya, dengan tangannya, dengan kakinya. Dengan tangan, apa tadi contohnya? Menolong orang. Dengan kaki contohnya apa? Berjalan ke masjid. Dengan mulut, Muhammad, berzikir atau kalimat yang baik, ya, semuanya masuk ke dalam, ya, anggota tubuh kita, ya. Menyingkirkan jalan dengan tangan, ya. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan dengan bukan menyingkirkan jalan, gimana caranya? Gangguan dari jalan, ya. Bisa nggak menyingkirkan gangguan dari jalan dengan mulut? Bisa nggak? Menyingkirkan gangguan dari jalan dengan mulut bisa nggak? Contohnya ngasih tahu, Mas, awas, itu ada paku. Mas, hati-hati, ada lubang di situ, nanti masuk. Nah, seperti itu, ya. Itu banyak caranya. Makanya di sini dikatakan semua anggota tubuh kita bisa bersedekah, bisa ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dan semua yang kita lakukan dari hadis tadi bisa diwakili oleh salat duha. Annahu yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Kata Nabi SAW, semua itu bisa, ya, pahalanya dikumpulkan dalam 2 rakaat salat duha. Jadi kalau kita misalnya, ya, kita belum apa tadi itu? Belum mendamaikan 2 orang karena nggak ada yang berantem, ya, Ridho, perhatikan. Misalnya kita hari itu tidak mendamaikan orang karena nggak ada yang berantem, kemudian belum bantu orang karena nggak ada yang perlu dibantu. Kemudian kalau ucapan yang baik, ya, banyak, ya, tasbih sudah kita kerjakan, sholat ke masjid berjalan sudah mungkin. Nah, menyingkirkan belum jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan belum. Nah, ini diwakili oleh sholat duha. Jadi kalau kalian sudah sholat duha 2 rakaat, sudah mewakili hadis yang tadi. Kalau belum mengerjakannya,
Di sini pentingnya juga kalian membiasakan sholat duha mulai dari sekitar jam 6 atau setengah 7 lah matahari terbit setinggi 1 tombak ya. Kalau matahari terbit setinggi 1 tombak, misalnya matahari itu sudah di atas pohon sawit kita itu sudah lewat tuh, boleh sholat duha. Kalau di sini mungkin setengah 7, jam 7 sudah mulai tuh. Walaupun cuma 2 rakaat untuk mewakili sedekah tadi ya, mewakili pahalanya sedekah yang kita belum mengerjakannya. Sholatlah 2 rakaat duha, insya Allah mudah. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan ini membiasakan dari kecil. Kalau sudah besar, sudah tua, sudah berubah, susah. Tapi kalau kalian dari kecil sudah terbiasa sholat duha, nanti sudah punya cucu 100 pun kalian tetap sholat duha. Kenapa? Kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Ya, ala bisa karena biasa. Jadi ungkapan kami dulu di pondok, ala bisa karena biasa. Orang itu bisa karena dia sudah terbiasa. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan faedah dari hadis yang ke-26. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, semoga maafi. Semoga apa yang kita dengarkan bersama